Habis operasi dapat 6 bulan, saya pakai kerja, kambuh lagi. Terus dikasih obat, jantung kena belum sembuh, kena paru-paru juga. Dosa yang pernah dilakukan. Kalau teringat tuh pas dikir, nangis. Oh, pas dikir. Sholat malam bangun nangis. Kadang sampai sekarang masih nangis kadang. Masih ada bayangan dosa itu masih ada. Ya wajar lah. Orang di jalan tuh kalau ngomong ya gitu sama orang. Dulu saya nggak pernah takut sama siapa-siapa saya. Jadi, tapi di balik itu ada yang ngomong, kamu besok kalau sudah membersihkan dosa-dosa kamu, apa yang kamu minta akan dilebih-lebih apa yang kamu ingini. Ternyata bener. Ya. Ora usah mikir sing jero, sing jaba dongane luwih akeh gitu. Ustaz bilang saya sekarang di luar manut. Ya alhamdulillah jalannya ditata dewe Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa dzalimin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang mana pada malam ini masih di ruang cerita. Pada malam ini kami hadir di sub Desa Bukur di season yang ketiga. Di depan saya atau di samping saya sudah ada narasumber yang nanti akan kita ajak ngobrol bersama. Mudah-mudahan apa yang diceritakan nanti bisa menjadikan motivasi kepada kita semuanya, sehingga kita nanti bisa tetap di dalam mengamalkan apa yang sudah diberikan oleh guru kita. Oke, untuk mempersingkat di acara kita ini, langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Tolong dikenalkan nama. Nama saya Bapak Muhammad Bukhari dari Sub Perwakilan Bukur. Sub Bukur. Pak Bukhari, asli orang Bukur atau pendatang di Bukur? Saya dari Jawa Tengah, Rembang, masuk sini tahun 1994. 1994. Orang Rembang, jadi merantau di Bukur. Ikut Simba atau karena apa Pak? Kok bisa ikut sampai... istri. Oh, ikut sih. Suaminya malah ikut istri. Umum. Sudah umum Pak Buk. Contohnya saya sendiri juga seperti itu. Ya Pak Buk. Ya, lebih akrabnya saya panggil Pak Buk ya. Pak Buk. Pak Buk, mungkin bisa diceritakan awal mula dari Pak Bukhari ini. Dulunya kenal Suralaya dan masuk Suralaya ini ceritanya gimana Pak Buk? Saya dulu kenal Suralaya waktu habis operasi. Habis operasi. Pernah sakit apa Pak Buk? Pernah sakit ginjal. Batu ginjal. Ginjal bukan ya? Ginjal double ya? Enggak. Terus habis itu habis operasi dapat 6 bulan, saya pakai kerja, kambuh lagi. Terus dikasih obat, jantung kena belum sembuh, kena paru-paru juga. Wah, kan. Terus habis kena paru-paru jadi 3, sampai hampir kolap dulu. Parah saya, sampai kayak orang gila mikir penyakit. Iya. Mohon maaf ya Pak Bukhari, apa terlalu berat pekerjaan Pak Bukhari sehingga menjadikan penyakit mungkin seperti itu? Terlalu banyak pikiran juga banyak dosa kira-kira. Maaf. Awal mula karena mungkin banyak pikiran dan banyak dosa. Ya mikir penyakit itu loh Pak. Kan nyakitan tak
Kan ya mesti mikir banyak dosa. Ya mungkin ya banyak dosa juga kan kerja tok mikirnya Pak. Ya oke, mikirnya kerja tok ya. Pernahkah dosa apa yang pernah Pak lakukan? Ya biasa orang di jalan ya orang gitu. jalanan. Ya orang jalanan ya banyak dosa ya mulut ya apa saja ya gitulah pokoknya. Mulut ya mata ya juga semua lah. boleh dikata ya ini. Awal mulanya Pak Bu seorang apa? Bahasanya orang Jawa apa ya? Apa ndrugal beling apa? Ya ndak dugalnya ndak saya. Apa? Ya kalau lihat orang cantik itu senang biar. Ya konotasinya jelek ngono lah. Kan orang di jalan kan gitu. Kan yang kurus bilang gemuk, yang putih bilang hitam, yang hitam bilang putih, gitulah pokoknya. Nah akhir-akhirnya belakangnya kan beli, kayak kan menjual bakso kan jadi beli gitu loh. Cuma pengen beli gitu dong. Nah, kalau kita ramah kan ya segitulah enteng. Berarti Pak Buk ini penjual bakso. Iya. Penjual bakso makanya ini. Nakalan di situ ya. Iyalah banyak lah. Kita terbuka apa adanya. Dari busuk menjadi baik. Nah, gitu loh Pak. Amin, daripada baik menjadi busuk gitu Pak. Ya belajar baik sedikit gitu. Berarti sekarang Pak Bu tobat ya sekarang. Ya sudah tobat. Saya mulai masuk Suryalaya itu sudah parah, sakit, habis operasi sakit 1,5 tahun. Terus ya dulu itu dibawa ke pondok itu pakai kaos tangan, pakai kaos kaki, jaketan, pakai kerpus itu saya dulu. Kayak orang gila. Teman-temannya ya ada yang jaketan padahal waktu itu kan musim kemarau. Terus ketemu Ustadz Muhaimin itu waktu dulu itu targetnya itu 1 bulan sekali. Jadi tiap malam bangun tuh ya latih tok sampai melenger dulu. Dari situ habis ya latih pasti mau muntah terus. Ketika membaca ya Latif mau habis muntah. Itu muntah seperti ya muntah tapi tidak keluar terus dulu muntah gitu. Ya Latif lagi terus sampai hampir 1 bulan baru talqin itu. Tiap malam begitu. Ya kan dulu waktu sakit nggak bisa tidur kalau malam. Waktu sakit nggak bisa ya, tidur. Terus sebentar terus bangun jam 12, jam 1 gitu. Jadi waktu nggak bisa tidur suruh baca ya Latif. Tiap malam. Sampai tiap malam. Sampai sholat malamnya dulu kan belum tahu riyadhah ya. Kalau sholat malam tahajud gitu dok udah. Tahajud. Padahal niku belum dibimbing zikir atau talqin? Belum. 1 bulan saya belum dibimbing zikir. Tapi sudah ikut di Suryalaya terus enggak kegiatan los sama. Khataman ikut los. Padahal belum dibimbing. Belum. Oh luar biasa ini. Saya enggak pernah absen. Ya pernah absen. Terus ke sininya kan cuma sama Pak Qodri. Dari kemana sama Pak Qodri saya ikuti sama Pak Sumijan dulu. Ketika ya Latif itu dibaca, Pak Buk mau muntah nggak bisa apa ya terus membaca terus atau? Ya muntah tapi nggak keluar. Itu berhenti kalau bisa tidur. Kalau tidur nih berhenti. Iya. Nanti kalau enggak baca ya enggak, kalau udah kesel tidur. Kalau sudah capek ketiduran. Itu berapa lama Pak Buk? Ya hampir 1 bulan. 1 bulan. Jadi setiap malam sakit ya. Maaf ini waktu sakit itu terus yang jualan bakso siapa Pak Buk? Enggak jualan tuh wong saya sakit 1,5 tahun kok, penyakit 3 itu. Habis operasi minum obat kebablasan, jantungnya kolap, terus batuknya sakit, paru-parunya kambuh. Ekonomi juga kolab ya? Kolab semua. Anak SD, SMP sama kuliah itu yang cari istri kasihan saya. ya banyak utang. Tapi ceritanya unik Pak Buk. Ya dari awal itu gitu. Terus habis talqin baru tahu zikirnya gitu. Terus ya setelah habis 1 bulan itu saya kan harus dioperasi lagi. Saya tanya kalau tapi setelah talqin. Iya, saya tanya 1 bulan setelah talqin saya tanya Pak Muhaimin. Pak saya disuruh operasi lagi Pak. Terus Pak Ustadz bilang gini, gak usah operasi. Kamu yang itu aja istiqomah. Sampai sekarang nggak pernah sakit ginjal saya. Alhamdulillah. Hilang Pak Bu? Hilang. Loh, pernah dicek?
Enggak, saya enggak mau ngecek, guys. Pokoknya yang dirasakan tidak ada penyakit Iya. Oh gitu. Soalnya saya wis kanji ini perut dioperasi takut ya? 1 kilo lebih toh itu sebelah sini. Sampai hampir berapa senti? Segini lebih 2 nyari ini operasinya sebelah sini. Dibelek. Dulu mau dioperasi saya nggak mau saya. Dulu sakit sampai berapa tahun mungkin ya. Wis lah kalau saya mikir ya banyak dosa mungkin saya. Apa waktu sakit itu nyusahu karena Pak Buk bilang banyak dosa? Apa waktu sakit itu Pak Buk terbayang-bayang, teringat dosa-dosa yang pernah dilakukan? Kalau teringat tuh pas dikir nangis. Oh pas dikir. Sholat malam bangun nangis. Kadang sampai sekarang masih nangis kadang. Masih ada bayangan dosa itu masih ada. Ya wajar lah orang di jalan tuh kalau ngomong ya gitu sama orang. Dulu saya nggak pernah takut sama siapa-siapa saya. Nggak pernah takut. Ngomong pokoknya nggak ngomong dulu. Ya. Peduli. Sekarang takut saya ngomong. Dia peduli dulu ya. Mbak peduli tempat. Waktunya ngomong yang ngomong. Sama mertua saja dulu saya nggak takut kok. Anaknya ada yang berani, saya yang berani sendiri dulu. Sama mertua berani dulu. Dulu berani, maksudnya berani itu saya nggak mau diberitahu dulu. Kan menurut saya bener, saya ya bener lah gitu. Oh gitu. Termasuk ngayal Pak Buk ya. Ya hatinya dulu belum lembut. Oke Pak Buk, terima kasih. Terus selanjutnya Pak Buk, setelah Pak Buk ini mengalami suatu, ya tadi sudah cerita banyak karena penyakitnya itu, setelah ditalkin dan mengamalkan, mungkin adakah kejadian-kejadian yang Pak Bukhari alami waktu? Dulu saya pernah waktu habis talkin itu sudah dibilangin, kamu besok nggak bisa untuk makan saja, kamu sulit, nggak bisa makan, cari duit saja kamu nggak makan, sulit lah. Yang bilangnya siapa? Pak Ustadz. Itu untuk mencuci dosa-dosa kamu. Ya Allah. Padahal saya dulu jualan ya kayak gitu, nggak ada, habis sedikit ya. Dulu mohon maaf ya, mungkin ya dulu omset dari penjualan Pak Bukhari itu waktu jualan bakso itu satu hari sampai malam Pak Bukhari? Enggak, aku habis maghrib pulang. Maghrib itu biasanya memegang keuntungan berapa? Enggak, saya enggak mikir, pokoknya dulu Pak Buk, dulu sebelum masuk sore yala-yala. Ya dulu itu ya enggak banyak ya, pokoknya pentol 5 kilo habis, gorengan 1 kresek habis gitu, sama tahu sudah pulang. 5 kilo Pak? Dulu kan enak, dulu jualan dulu kan enak. Nah 5 kilo lumayan Pak. Jadi hampir 5 kilo berarti itu hampir 700-800 ya? Iya 600 lah. 600. Dulu kan iya ya, orang belinya kan cuma 3.000-4.000 ya. 600 Pak. Tapi itu waktu dulu nggak ada uang, itu nggak pernah berhenti. Saya ada saja. Tapi nyuwun sewu Pak Bukhari, setelah Pak Ustadz Muhaimin bilang nanti kamu setelah tadi Pak Bukhari bilang Pak, ya, cari sulit tapi untuk makan aja sulit. Untuk makan aja sulit. Kan untuk apa katanya, untuk membersihkan dosa-dosa kamu. Lah omongan atau bicara Pak Muhaimin itu benar-benar nyata apa enggak? Benar, saya makannya kangelan. Ya untuk berobat untuk sekolah itu sulit. Oh berarti yang dikatakan Ustadz Muhaimin itu benar terjadi. Benar terjadi. Tapi di balik itu ada yang ngomong, kamu besok kalau sudah membersihkan dosa-dosa kamu, apa yang kamu minta akan dilebih-lebih apa yang kamu ingini. Ternyata benar. Ya. Alhamdulillah, mantap. Sekarang ya jelek-jelek saya ya sudah punya gubuk. Terus dulu belum. Terus sekarang padahal nyusaha Pak Bukhari ya, padahal uang banyak belum bisa bikin rumah. Sekarang nggak punya uang malah bikin rumah. Pak aneh ya Bu? Iya, saya dia nggak tahu. Nah nggak tahu kemana uangnya, tahu-tahu habis ini sakit ini untuk berobat ini loh. Ya berobat ya, ada untuk berobat, untuk yang lain-lainnya itu. Ya sekolah kan anak-anak sekolah, yang kuliah. Dulu aja buat makan ini sulit. Ya sekarang udah nggak sekolahnya ya enggak. Ya alhamdulillah. Sekarang sudah mantap Pak Buk di Suryalaya. Ya sudah mantap di Suryalaya saya sekarang.
Istri ikut ya, Stan? Ikut. Sampai sekarang saya kegiatan ikut terus di pondok. Alhamdulillah ya Pak Bukhari ini. Iya. Mungkin ada cerita yang lain Pak Buk, monggo bisa. Biar teman-teman kita yang ada di sana tahu lah cerita Pak Bukhari ini. Ya kalau kita beribadah itu sing penting manut ustate, semampunya. Jangan mikir yang aneh-aneh. Gasa neko-neko. Pokoknya sak mampune. Insya Allah kok. Ya udah dibilang sama Ustadz Muhaimin saya, ora usah mikir sing ning jero, sing ning jaba dongane luwih akeh gitu. Ustadz bilang saya sekarang di luar manut. Ya alhamdulillah jalannya ditata dewi Gusti Allah. Kalau di pondok posisi Pak Bu sebagai apa? Saya ya riwa-riwi gitu, bantu sana bantu sini. Noto sandal. Ya enggak, saya ya atau yang ngitung duit ya apa itu? Oh, kotak. Ya taslim ya sembarang lah, yang kosong mana? Serabutan ya. Oke, Pak Buk, terima kasih. Ikhwan wal akhwat yang berbahagia dan juga teman-teman kita yang masih setia di channel MT3N Benteng Anjuk. Alhamdulillah kita sudah ngobrol banyak bersama beliau Bapak Bukhari yang tadi sudah banyak ceritanya lah. Yang juga ada yang unik sekali ceritanya Pak Bukhari ini. Beliau sakit sembuh, dia sulit pernah, sakit pernah, sulit pernah. Akhirnya dengan ketekunan beliau, istiqomah beliau, dengan mengikuti ajaran dari guru-guru, dan dia mengikuti nasihat-nasihat dari guru, yang terakhir menjadikan ilmu bagi kita semuanya. Kalau kita ikuti Solaya, gak usah nyeleneh, gak usah aneh-aneh, pokoknya budal-budal. Oke, budal-budal. Ya, alhamdulillah. Terus ada yang ngurus pokoknya. Alhamdulillah sekarang anak saya sudah kerja semua. Ya alhamdulillah. Paling enggak anak tertata saya. Ya, anak saya sarjana ada. Oh ya Allah, alhamdulillah. Udah 3 kali saya ikut wisuda. Anak ya. 3 kali wisuda anak saya sendiri sama anak saya yang kedua. Alhamdulillah. Jadi sekarang Pak Bukhari ini bisa dikata sudah memetik buahnya. Terima kasih Pak Bukhari ya atas obrolan kita. Mudah-mudahan obrolan kita ini menjadikan motivasi kepada teman-teman kita yang di sana yang belum giat untuk mengamalkan amaliyah, supaya dia tetap giat dalam mengamalkan amaliyah seperti apa yang sudah dikatakan Pak Bukhari. Karena dengan ketepannya pasti ada suatu hasilnya. Terima kasih Pak Bukhari. Lain waktu kita sambung lagi. Sama-sama. Dan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.